فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Teman yang lalu kita mengambil 3 hak. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga hak orang tua. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah ta'ala babu bayani haqqil muslimi 'alal muslim. Bab penjelasan tentang hak muslim atas muslim yang lain. Atau sebelumnya akhwani fillah, yang sangat erat kaitannya dengan hak orang tua, yaitu kebalikannya, yaitu hak anak. Berkaitan dengan hak anak, Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Datang riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibuhum, ajari mereka dan bimbinglah adab mereka. Dan ini diantara hak yang penting yang wajib ditunaikan oleh para orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu hak at-tarbiyah wa ri'ayah. Hak untuk memberikan pendidikan, hak untuk memberikan pemeliharaan, demikian pula hak pengajaran adab. Dan orang tua akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan hal tersebut. Dan hak ini akhwan yang banyak dilalaikan oleh para orang tua, di mana sebagian orang tua merasa ketika telah memberikan harta, memberikan uang kepada mereka, itu sudah cukup. Yang penting sudah diberi makanan, pakaian, uang saku, cukup. Memang ini termasuk diantara hak anak-anak akhwan, yaitu hak nafkah. Nah, diantara hak anak adalah diberi nafkah. Nah, sampai untuk laki-laki sampai usia balik. Nah, nafkahnya ditanggung oleh orang tuanya. Dan ini kebanyakan orang tua, bahkan yang tidak mengerti agama pun kebanyakan sudah tahu bahwasanya punya anak ya wajib untuk memberikan makan kepadanya. Tapi untuk sisi yang disebutkan tadi, ini yang butuh untuk ditekankan.
bahwasanya hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mendapatkan pendidikan adab ini adalah di antara hak mendasar yang ada pada anak-anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua. Datang beberapa hadis secara sharih menyebutkan beberapa hak anak-anak, tapi pada sanadnya ada kedhaifan. Makanya saya tidak cantumkan di sini. Di antaranya adalah hadis Abi Rafi', di mana beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, alil waladi alaina haqqun ka haqqina alaihim?" Apakah anak memiliki hak atas kami sebagaimana kami memiliki hak atas mereka? Qala na'am, haqqul waladi 'alal walidi an yu'allimahu al-kitabata was-sibahata war-rami wa an yuwarithahu thayyiba. Benar, anak memiliki hak, dan hak anak atas orang tua adalah untuk orang tua mengajarinya menulis, mengajarinya berenang, mengajarinya memanah, dan memberikan warisan yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan yang lainnya, tapi pada sanadnya kelemahan. Baik. Juga datang lafaz yang lain yang hampir semakna sari yang menjadi syawahid, cuman wallahu taala a'lam masih pada kelemahannya. Dan di antara hak anak juga adalah perlakuan adil dari orang tua, sebagaimana dalam hadis kisah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ketika ayahnya memberi beliau suatu hibah, tapi anak-anak yang lain tidak diberi hibah. Maka Nabi SAW enggan untuk menjadi saksi atas pemberian tersebut. Dan dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, beliau telah menegaskan, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Demikian pula di antara hak anak adalah menikahkan mereka. Dan ini juga hak yang sudah lumrah dipahami oleh kebanyakan orang tua untuk menikahkan anak-anaknya. Baik. Itu sebagai tambahan untuk melengkapi terkait masalah hak orang tua terhadap anak. Ternyata di sana juga ada kebalikannya. Anak-anak memiliki hak secara umum, ya, memberikan nafkah lahiriah dan juga memberikan pengajaran untuk batin mereka, pengajaran ilmu. Baik. Sebagian ulama menyebutkan pemberian nama yang baik termasuk hak bagi anak-anak. Baik. Datang riwayat tapi juga dhaif terkait hal ini, pemberian nama, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya Rasulullah, qad alimna haqqal walid, fama haqqul walad?
an yuhassina ismah, wa yuhassina adabah. Hak anak adalah seseorang memperbagus namanya dan memperbagus adabnya, memberikan nama yang baik untuk anak, itu hak mereka, dan memberikan pendidikan adab itu hak mereka. Dan memang keduanya termasuk hak, cuman haditsnya lemah, kawan. Ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Baik, sekarang kita masuk pada hadits yang ke-103. Berkaitan dengan hakul muslim 'alal muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Raddus salami wa 'iyadatul maridi wa ittiba'ul janaizi wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu 5, yaitu yang pertama raddus salam, menjawab salam ketika dia mengucapkan salam. Yang kedua, menjenguk muslim yang sakit. Yang ketiga, ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah kaum muslimin, yaitu mengiringinya, menyolati dan mengiringi sampai ke pekuburan. Kemudian ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Dan yang kelima, tashmitul atis, menjawab dengan doa yarhamukallah ketika saudaranya muslim bersin dan membaca alhamdulillah. Baik. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada lafaz Imam Muslim dengan lafaz hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lain 6. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallah fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Jadi dari 5 yang disebut di sini yang belum disebutkan dan ada dalam riwayat Muslim, yaitu tambahan wa idza istansahaka fansahlah. Maka kalau mau ditambahkan, antum tambahkan wazada fi Muslim as-sadis wa idza istansahaka fansahlah. Imam Muslim menambahkan hak yang ke-6 dalam riwayatnya, yaitu apabila saudaramu meminta nasihat, maka nasihatilah. Baik. Jadi ini hak-hak seorang muslim atas muslim yang lain, yang sepantasnya kita khonifillah mengupayakan untuk mewujudkannya. Kita mulai dari yang pertama, raddus salam, hak untuk kita membalas salamnya. Membalas salam akhwan hukumnya fardu kifayah apabila salam tersebut diberikan kepada jamaah. Misalnya ada seorang muslim mengucapkan salam kepada serombongan kaum muslimin, maka dalam kondisi seperti ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Apabila ada seorang yang menjawabnya, maka sudah gugur dari yang lain. Akan tapi apabila yang diberi salam itu cuma 1 orang, nah 2 orang bertemu kemudian satunya memberikan salam, maka dalam kondisi ini wajib atas yang diberi salam dengan hukum fardu ain untuk menjawabnya. Dan apabila dia tidak menjawab salam tanpa uzur, maka terjatuh dalam dosa.
Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu li muslimin an yahjura musliman fawqa thalatha fa idza laqiyahu sallama alaihi thalatha mirarin kullu dhalika la yaruddu alaihi faqad ba'a bi itsmihi. Hadis sanadnya hasan dimasukkan oleh Syekh Albani dalam Al-Jami' As-Sahih. Hadis sanadnya hasan dimasukkan oleh Syekh Muqbil Al-Jami' As-Sahih, Syekh Muqbil. Kalau Syekh Albani Sahihul Jami'. Tidak boleh seorang muslim menghajar muslim yang lain lebih dari 3 hari. Yaitu hajar karena urusan duniawi, hajar karena apa? Ketersinggungan pada perkara-perkara selain perkara agama. Adapun kalau hajarnya karena perkara din, seperti misalnya orang tersebut adalah ahlul bid'ah, orang tersebut adalah orang yang diperintahkan oleh penguasa untuk menghajarnya, nah, maka ini boleh lebih dari 3 hari sampai dia rujuk, sampai dia bertobat kepada jalan yang benar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bersama 2 sahabat yang lain. Syahidnya dalam hadis ini, apabila dia bertemu dengan saudaranya kemudian dia memberikan salam 3 kali, masing-masing salam tidak dijawab sama sekali, maka orang yang tidak menjawab tersebut telah membawa dosa, telah kembali menghadap Allah dengan membawa dosa, menunjukkan wajib atas seseorang yang diberi salam untuk menjawabnya. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala telah katakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih bagus atau balas dengan yang sepadan. Baik. Makanya Syekh Muqbil rahimahullahu taala membuat bab dalam Al-Jami' As-Sahih, man ulqiya alaihi salam fawajibun alaihi an yarud. Siapa saja yang diberi salam maka wajib atasnya untuk membalasnya. Pertama, Allah perintahkan di sini, farud aurudduha fahayyu bi ahsana minha aurudduha. Dan apabila seorang mengucapkan salam kemudian yang diberi salam tidak menjawab, ini tidak ada kerugian sama sekali. Kenapa? Karena yang akan membalasnya adalah malaikat. Oleh karena itulah jangan sampai seorang muslim ketika mengucapkan salam dia bakhil. Tapi sepantasnya untuk kita memperbanyak dalam mengucapkan salam, menyebarluaskan salam, karena ini diantara syiar kaum muslimin yang dari masa ke masa semakin melemah. Perhatikan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salama ismun min asma'illah wada'ahu fil ard. Fa afshuhu bainakum. Fa inna ar-rajula al-muslim idza marra biqaumin fa sallama alaihim faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajatin bitadhkirihi iyyahumus salam. Fa in lam yaruddu alaihi radda alaihi man huwa khairun minhum wa atyab." Hadis dimasukkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam As-Sahihah. Derajatnya hasan li ghairi.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Assalam adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan di muka bumi. Maka sebarluaskanlah salam tersebut di antara kalian. Sebab sesungguhnya seseorang muslim apabila melewati suatu kaum kemudian dia memberikan salam kepada mereka dan orang-orang itu menjawabnya, maka orang yang mengawali memberi salam tersebut memiliki keutamaan lebih 1 derajat dibandingkan orang-orang yang diberi salam. Kenapa? Disebabkan dia mengingatkan mereka ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Sehingga pada Assalamualaikum warahmatullahi ini padanya zikrun wa doa. Zikrun karena apa? Untuk mengingatkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Juga padanya doa untuk memohon kepada Allah keselamatan, demikian pula rahmat dan keberkahan. Makanya salam memiliki keutamaan yang sangat agung sampai-sampai orang-orang Yahudi sangat hasad. Fa'ilam yaruddu alaihi, jika mereka itu tidak membalasnya, maka radda alaihi man huwa khairun minhum wa atyab, akan membalasnya makhluk-makhluk yang lebih bagus dari mereka. Siapa itu? Para malaikat. Sehingga kalau kita memberikan salam kok gak kedengaran jawaban, jangan marah, jangan merasa rugi. Baik. Karena bahaya akan membalas salam kita adalah makhluk yang lebih utama dari mereka-mereka itu, yaitu para malaikat, makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Dan salam akhwan sebatas untuk kita sebarluaskan karena menjadi sebab tumbuhnya kecintaan, semakin kuatnya iman, kokohnya ukhuwah di antara kaum muslimin yang berakhir dengan masuknya kaum muslimin ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perkara yang apabila kalian melakukannya akan muncul saling cinta mencintai, yaitu sebarluaskan salam di antara kalian, baik pada orang yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Dan ini termasuk di antara sifat utama di dalam Islam. Naam, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau membacakan salam atas orang yang engkau kenal atau tidak engkau kenal. Bahkan milih-milih ketika memberi salam, hanya yang kenal-kenal saja, ini termasuk di antara tanda hari kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad, sanadnya hasan li ghairi, dimasukkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Inna min asyratis sa'ah an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajul la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Sesungguhnya termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu seseorang memberikan salam kepada orang lain, tapi dia tidak memberikan salam kepadanya kecuali karena kenal. Kalau tidak kenal, tidak akan memberikan salam. Maka penting bagi ma'syar ahli sunnati wal jamaah untuk kita bersemangat dalam menghidupkan sunnah ini, yaitu apa? Ifsya'us salam, menyebarluaskan salam baik pada orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Yang penting kita
mengetahui dia muslim atau ada qarinah dia seorang muslim. Nah, tidak tebang pilih dalam memberikan salam. Karena apa? Pilih-pilih hanya yang kenal-kenal saja diberi salam, ini merupakan tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Dan konteks hadis menunjukkan apa? Celaan, menunjukkan celaan. Nah, tidak sepantasnya kaum muslimin seperti itu. Nah, tapi taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar muttafaqun alaih. Baik. Ini merupakan hak saudara kita sesama muslim ketika dia memberikan salam untuk kita jawab, dan untuk masing-masingnya berlomba-lomba saling mendahului dalam memberikan salam. Kenapa? Karena yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala pada dua pihak, antara memberi salam dan yang membalas salam, adalah apa? Yang mengawali. Dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi, bahwasanya yang mengawali mendapatkan apa? Keutamaan satu tingkat lebih. Datang juga secara sharih dari hadis Abi Umamah dalam Sunan Abi Dawud, sanadnya juga sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam. Sungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait masalah salam adalah siapa saja yang mengawali di antara mereka dalam memberikan salam. Baik, yang mengawali memberikan salam itu yang paling utama. Maka berlomba-lomba untuk menyebarluaskan syiar yang sangat mulia di dalam Islam, yang tidak ada ruginya sama sekali. Melafadzkannya faedah. Ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum mendapatkan 10 kebaikan, ditambah warahmatullah mendapatkan 20 kebaikan, ditambah wabarakatuh mendapatkan 30 kebaikan. Ini baru lafadznya. Kemudian keutamaan lain mendapatkan juga apa? Doa dari malaikat yang membalasnya. Malaikat yang membalas salam tersebut, ditambah semakin kuatnya ukhuwah, ditambah lagi semakin sempurnanya keimanan seseorang. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.